adik-adik. Ya adik-adik, sekarang kita mau pujian yang pertama. Kita nyanyi Di Pintumu Ku Datang. Oke, gerakan ya adik-adik. Dua kali ya adik-adik. Adik-adik, kita mau mulai ibadah, dan sebelum memulai ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena walaupun pada hari ini kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, biarlah Engkau memberikan sukacita pada kami ya Tuhan, baik itu kakak Layan dan adik-adik kami di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, sertailah ibadah kami. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu pujian kedua ya, dalam nama Tuhan Yesus. Tangan adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Adik-adik, kita masuk ke dalam Mazmur Pujian. Kita buka Alkitabnya di Mazmur 1 ayat 3. Kita baca 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Adik-adik, sebelum menyambut firman Tuhan, kita nyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku ya. Firman-Mu pelita bagi
Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat ya. Nah, hari ini Kak Yohanes akan membawakan firman untuk kelas kecil dan tanggung. Sudah pada siap? Kalau sudah pada siap, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepada hari ini kami boleh berkumpul sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati adik-adik kami supaya bisa mengerti arti firman-Mu, dan begitu juga hamba, apa yang keluar mulut hamba adalah perkataan-Mu. Kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini firman Tuhan kita terambil dari Hosea 6 ayat 1-3. Adik-adik boleh baca dari kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 1-3. Nanti kakak akan bacakan ya. Adik-adik sudah pada dapat? Kalau sudah, kakak akan bacain ya. Hosea 6 ayat 1-3. Hosea 6 ayat 1-3 yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang pernah dimarahin oleh papa dan mama kalau adik-adik melakukan kesalahan? Ada? Kalau ada, kira-kira papa dan mama itu tidak sayang gak sama kita? Atau mereka benci gak ya sama kita? Nah, mereka itu sayang loh. Makanya mereka itu memarahi kita melakukan yang tidak boleh dilakukan atau melakukan kesalahan. Misalnya kita itu bermain bola di dalam rumah sehingga membuat kaca rumah pecah atau benda di dalam rumah jatuh dan rusak. Nah, kita dimarahi. Nah, supaya apa? Supaya kita itu tahu kalau bermain bola itu di dalam rumah tidak boleh. Akan mengakibatkan kita juga terluka. Misalnya kita kena benda tajam atau kena serpihan kaca. Makanya mama atau papa kita memarahi kita. Lalu nih, adik-adik dihukum, disuruh ngepel, disuruh nyuci atau nyapu. Nah, supaya apa adik-adik kita dihukum? Supaya kita belajar, oh ternyata bermain bola di dalam rumah itu tidak boleh. Nah, adik-adik gak boleh marah kepada papa mama. Dengan hukuman itu kita belajar kalau bermain bola di dalam rumah itu tidak boleh. Nah, di cerita Alkitab juga bangsa Israel pernah dihukum oleh Tuhan karena mereka itu telah menyembah berhala atau tidak lagi melakukan perintah Tuhan, sehingga Tuhan Allah menghukum mereka dan mereka hidup menderita. Tetapi bukan berarti Tuhan itu tidak sayang sama mereka. Tuhan mereka mengirimkan satu nabi, yaitu yang bernama Nabi Hosea. Nah, Nabi Hosea ini mempunyai arti nama itu keselamatan. Tugas Nabi Hosea adalah mengingatkan kerajaan Israel atau bangsa Israel ini untuk bertobat atau kembali lagi ke jalan Tuhan, supaya mereka itu tidak lagi menyembah berhala dan mereka taat lagi atau beribadah lagi kepada Tuhan. Dan Nabi Hosea juga mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa hukuman Tuhan itu bukan berarti Tuhan Allah itu tidak sayang pada mereka, tetapi membuat mereka untuk belajar bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah tidak baik. Dan Tuhan Allah ingin supaya bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan dan kembali untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kasih Allah itu bisa lewat dalam hukuman. Sama seperti tadi contoh ya, kakak yang di awal. Kalau adik-adik melakukan kesalahan lalu dihukum oleh papa mama, bukan berarti papa mama itu tidak sayang, tetapi mereka itu sayang.
dan mereka ingin supaya anak-anaknya menjadi anak-anak Tuhan. Dan sama, Tuhan Allah juga ingin supaya bangsa Israel ini kembali lagi ke jalan Tuhan. Nah, dari sini juga kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup untuk tekun mengenal Allah. Nah, gimana tuh caranya tekun mengenal Allah? Nah, kita bisa lihat dari oma opa kita yang telah lama hidup dari kita. Mereka yang telah lama beribadah kepada Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, ke gereja untuk beribadah. Nah, kita dari kecil, adik-adik harus tetap rajin beribadah, berdoa, membaca Alkitab. Kalau sekarang berarti ibadah di streaming ya, lalu melakukan perintah Tuhan, perbuatan baik. Nah, kalau adik-adik dari kecil melakukan seperti itu, sampai besarnya adik-adik akan tetap melakukan seperti itu, sehingga adik-adik tetap tekun mengenal Allah dan lebih mengenal Allah lagi. Nah, tanggal 12 Oktober nanti adalah kita memperingati hari ulang tahun Pelkat PKLU, atau memperingati hari HUT Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Nah, ini kita memperingati untuk oma opa yang berulang tahun di gereja kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus coba belajar dari oma opa kita yang sungguh-sungguh mengenal Allah dan tetap dalam masa tuanya menyembah Tuhan, rajin ke gereja, baca Alkitab. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus seperti itu ya. Adik-adik semua bisa? Pasti bisa dong. Nah, itu adalah firman Tuhan kita pada hari ini. Sekian untuk firman Tuhan kita pada hari ini, adik-adik. Kita akan tutup ibadah firman Tuhan kita pada hari ini. Kita akan tutup firman Tuhan kita pada hari ini. Kita berdoa ya. Lipat tangan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh belajar bahwa kasih Allah itu bisa dari dalam penghukuman, dan itu boleh bisa mempelajari kami supaya kami bisa belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan kami juga belajar untuk selalu tekun mengenal Allah. Biarlah kami sebagai adik-adik kami bisa selalu mengenal Allah lebih dekat lagi dengan rajin ke gereja, baca Alkitab, atau melakukan perbuatan yang baik ya Tuhan. Dan kiranya adik-adik kami bisa mengerti firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya menyertai kami. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan adik-adik. Dadah. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Kita mulai dari ayat 1 sama 3 ya. Yesus berpesan dalam melangkah, kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia banyak macam dosa, duka dan keluh, ada masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Adik-adik, kita akan doa syafaat. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memimpin kami selama ibadah ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk adik-adik layan yang ada di rumah Tuhan. Biarlah mereka bisa sehat selalu ya Tuhan, dan selalu mendapat pendidikan yang baik juga ya Tuhan, walaupun mereka ada di rumah. Tuhan berkati juga orang tua mereka ya Tuhan yang mendidik mereka di rumah. Biarlah orang tua mereka dapat dengan sabar ya Tuhan, membimbing mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga semua kakak-kakak layan ya Tuhan. Biarlah Tuhan, walau dalam keadaan ini kakak layan bisa terus melayani adik-adik Tuhan, melayani Engkau dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini.
Tuhan sertailah ya Tuhan, pulihkan negara ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami semua ya Tuhan, sampai kami bisa bertemu lagi untuk beribadah bersama. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami memanjatkan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, untuk persembahannya adik-adik disatukan dengan persembahan orang tua adik-adik ya. Nanti akan dibawa ke gereja. Sambil kita persembahan, kita akan menyanyi Kidung Jemaat 444, mengucap syukurlah. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Sebelumnya adik-adik berdiri ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau beri ya Tuhan, sehingga kami bisa memberikan persembahan kami ini ya Tuhan. Berkatilah, walaupun kami hanya bisa memberi sedikit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, berkat-Mu selalu melimpah ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Warta PA 1. IMPA tetap diadakan secara online melalui YouTube. Jangan ketinggalan ya adik-adik. Yang kedua, Sabda Bina Anak Harian sudah tersedia dan dapat diambil di gereja. Ketiga, bagi adik-adik yang ingin mengisi pujian atau menjadi petugas ibadah, seperti pemimpin doa dan pembaca Alkitab, dapat menghubungi kakak-kakak PA. Yang keempat, kakak-kakak PA mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, tetap jaga kebersihan, makan makanan bergizi, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Demikian Warta PA minggu ini. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita nyanyi Cinta Akan Yesus.
kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini ibadah telah selesai dan berjalan dengan baik. Dan kami boleh belajar dari firman Tuhan yang telah diberikan oleh kakak pelayan kami di kelas kami masing-masing. Dan kami boleh bertemu kembali di minggu depan untuk beribadah bersama dengan kakak pelayan seperti saat ini ya Tuhan. Dan sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kiranya Kau menyertai kami. Dan Kau menyertai kami di sisa hari ini dari pagi ini sampai malam nanti. Hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah selesai adik-adik, selamat hari Minggu, tetap sehat selalu ya. Jangan lupa cuci tangan setiap saat. Terima kasih adik-adik.